Kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang. Ini bukan persoalan usuluddin kok. Orang mau percaya sama nasab, tidak percaya sama nasab itu kan tidak mengganggu keimanan dan akidah. Ini komentar beliau ini sangat bagus sekali ya. Ini perlu ditiru untuk para kiai-kiai, tokoh-tokoh di PBNU atau yang menjadi pengurus di PBNU. Kita butuh komentar yang semacam ini ya, mensupport. Jadi tetap menghargai keilmuan dari seseorang, penelitian dari Kiai Imad dan kawan-kawan. Dihargai dulu, kita cek dulu bagaimana hasil penelitiannya. Tapi yang perlu dipahami oleh Pak Ketua Kiai ALD PBNU ini ya, yang saya lihat selama ini itu yang dicaci maki itu yang jelas perbuatan-perbuatan dari Ba'alawi yang memang salah, yang keliru. Bukan terus kemudian mencaci maki datnya orang. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan atau tetap ada beberapa oknum-oknum dari orang-orang yang membahas nasab ini yang kebablasan, yang kemudian kenapa kok membahas nasab ini dikatakan kayak kurang kerjaan. Ini sebenarnya bukan kurang kerjaan, memang ada tujuan yang sangat mulia, ingin menghentikan orang-orang yang berkata-kata kotor, orang-orang yang merusak ajaran Nabi ini, ingin menghentikan mereka. Dan dari sini kita bisa lihat faktanya bagaimana realitanya setelah adanya polemik pembahasan nasab ini, orang-orang yang sebelumnya kowar-kowar, orang-orang yang sebelumnya caci makinya ya begitu, itu sekarang berkurang sangat drastisnya dari pihak pengurus PBNU dengan resmi menyatakan bahwa kita menghargai keilmuan, menghargai semua pendapat dari warga Nahdliyin. Tentu saya yakin tuduhan-tuduhan liar, tuduhan-tuduhan keji kepada mereka yang membahas nasab, yang sungguh-sungguh meneliti nasab Ba'alawi dengan tujuan ingin memurnikan nama baginda Nabi. Saya yakin tuduhannya tidak liar seperti yang kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para pemirsa semua yang berbahagia. Ini adalah komentar yang sangat menarik. Ya, ada komentar dari Ketua LD PBNU atau Lembaga Dakwah PBNU. Komentarnya kenapa saya anggap sangat menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini dan nanti kita juga tanggapi bagaimana komentar beliau. Komentarnya berisi sesuatu yang netral ya, saya anggap netral. Dan ini saya anggap adalah komentar yang paling bijaksana yang saya dengarkan dari anggota pengurus PBNU yang bisa komentar seperti ini. Ya, intinya beliau sangat menghargai sebuah keilmuan, ya, menghargai hasil ijtihad seseorang. Beliau sangat menghargai keilmuan, ya, walaupun nanti beliau ada pesan-pesan khusus untuk orang-orang yang misalkan bagi mereka yang telah meneliti nasab Ba'alawi ini, itu misalkan mereka menemukan bukti-bukti kepalsuan, ya intinya harus tetap selalu juga menghormati. Nah, ini pesan beliau yang sangat baik sekali. Baik, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu apa yang disampaikan beliau, nanti kita komentari beberapa apa yang disampaikan. Baik Kiai, ya. Isu tentang nasab ini sampai saat ini belum selesai, dan Anda selama ini sepertinya tidak ikut carut marut itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya tanggapan Kiai dengan isu nasab yang tidak selesai? Iya, pertama secara pribadi saya kurang suka ngurusi nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja, bagaimana itu lebih baik. Yang kedua, ketika saya memberikan komentar ini tentang persoalan nasab,
Karena juga harus dilihat kapasitas saya di mana. Saya sekarang diberi amanah sebagai Ketua LD PBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab, utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicantolkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Dari komentar awal beliau ini ya, terkesan beliau seperti seperti tidak peduli dengan adanya pembahasan nasab. Jadi beliau itu menyarankan kalau bisa kita pedulikan nasib aja kita. Wong nasab katanya beliau itu sudah jelas. Nah, kalau ini saya memaklumi kenapa beliau mengatakan hal demikian, kenapa kok pembahasan nasab itu beliau anggap tidak begitu penting, dan beliau menganggap bahwa nasab Ba'alawi ini jelas ya. Ini menurut keyakinan beliau. Berarti beliau ini ya istilahnya beliau husnudon lah, dianggap sebagai nasab yang sudah jelas, jadi tidak perlu dibahas ya. Tapi ya saya memakluminya ya, mungkin saja beliau ini ya mungkin kurang begitu ini mengikuti tentang asal usul kenapa sih nasab Ba'alawi ini kok sampai dibahas, kenapa kok adanya polemik nasab, kenapa kok ada pembahasan nasab, kenapa kok ada orang sampai membahas nasab Ba'alawi. Nah, ini sebelumnya saya yakin beliau tidak memahami asal usul kronologis kenapa nasab Ba'alawi ini dibahas. Seandainya beliau ini memahami kronologisnya, ya mengikuti polemik nasab sejak awal, saya yakin pasti beliau akan ikut membenarkan begitu pentingnya pembahasan nasab Ba'alawi ini. Kenapa pembahasan nasab Ba'alawi ini itu sangat penting? Karena pembahasan nasab ini tujuan utamanya adalah ingin memurnikan nama baginda Nabi. Nama baginda Nabi ingin memurnikan dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya merusak ajaran Nabi. Inilah perlunya pembahasan nasab itu. Kalau seandainya mereka yang merusak ajaran Nabi, baik dengan perilaku-perilaku mereka, maupun kata-kata kotor mereka, maupun dengan ajaran-ajaran mereka, doktrin-doktrin sesat mereka, seandainya itu sedikit saja yang melakukan seperti itu, mungkin tidak ada polemik nasab, mungkin tidak ada pembahasan nasab. Tapi yang sudah melakukan hal semacam itu, ada pemalsuan makam, ya, ada doktrin-doktrin sesat, doktrin-doktrin halu dari para Ba'alawi, dan bagaimana tindakan-tindakan mereka seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith ini. Tindakan-tindakan kotor mereka jelas ini tidak mencerminkan ajaran baginda Nabi. Nah, inilah kenapa kemudian Kiai Imad tergerak hatinya untuk meneliti nasab mereka. Padahal kita tahu bersama bahwa Kiai Imad sebelumnya juga para muhibin yang sangat berat. Beliau adalah anggota FPI. Tapi kenapa kemudian beliau berontak? Beliau ingin meneliti nasab mereka karena munculnya sikap-sikap mereka yang sangat janggal sekali. Kalau ini kok sebagai cucu Nabi, kenapa perilaku mereka banyak yang menyimpang? Nah, itulah kemudian timbulnya polemik pembahasan nasab ini. Ya, semoga Pak Kiai Ketua LDPPNU ini tahu tentang kronologis ini. Ya, saya memahami kenapa beliau ini menganggap pembahasan nasab itu tidak penting. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan ini beliau juga mendengarkannya. Ya, kita lanjut lagi video beliau selanjutnya, kita dengarkan sampai akhir dan nanti kita tanggapi. Ya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak
menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah, yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seumpama ini memang terputus, kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus pun nasab itu bukan keturunan Rasulullah, baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sanad guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan, karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung, atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip al-khuruj anil khilaf mustahab itu. Kalau saya secara pribadi berprinsip begini, Imam Malik itu mengharuskan membasuh seluruh kepala dalam wudhu. Tapi Imam Syafi'i itu menyatakan cukup sebagian. Lalu bagaimana saya berwudhu? Saya lebih senang mengusap seluruh kepala saya. Karena ketika saya mengusap seluruh kepala saya, maka saya tidak keluar juga dari pendapatnya Imam Syafi'i. Saya juga masuk ke pendapatnya Imam Malik. Itulah yang disebut dengan al-khuruj anil khilaf mustahab. Seperti itu. Jadi dalam konteks seperti tadi, maka yang kita ambil, sikap saya akan tetap menghormati. Mau Ba'alawi atau mau bukan. Apabila dia orang berilmu, dia orang soleh, dia orang yang lebih tua, apalagi masih ada sanad keilmuan dengan saya karena saya berguru. Saya akan tetap menghormati. Apapun itu, saya tidak peduli nasabnya seperti apa. Min dzurriyyatin Nabi atau bukan. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang tadi. Jadi bagi saya nggak ada bedanya. Mau dia nasabnya nyambung, mau tidak, itu bukan urusan. Karena itu kan urusan pribadinya. Toh ini bukan persoalan usuluddin kok. Orang mau percaya sama nasab, tidak percaya sama nasab itu kan tidak mengganggu keimanan dan akidah. Daripada kemudian kita masuk ke wilayah ini yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang cela-mencela, caci memaki, dan kadang-kadang ada yang lupa. Karena kadung terbawa dengan keyakinan itu, akhirnya dia lupa semua Ba'alawi dicaci maki, dihina. Padahal ada yang dari Ba'alawi yang soleh, ada yang dari Ba'alawi yang pernah susunan auratnya kita amalkan. Seperti Rotibul Haddad yang memang sudah bisa kita amalkan, misalkan Rotibul Atos dan lain sebagainya. Ada yang dari Ba'alawi itu, kitabnya yang kita baca, kita ajarkan di pesantren. Itu mau kemana akhirnya? Makanya disitulah silakan perdebatan dilakukan, tapi jangan merubah akhlak. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih baik bersikap seperti itu. Saya termasuk orang yang cukup mengikuti, walaupun tidak kemudian terjun. Iya. Kalau yang sejauh yang saya amati kan, yang menjadi masalah kan sebenarnya ketika hasil penelitian itu tidak dibicarakan di depan, tapi di tempat-tempat orang awam, di pengajian, umum, dan sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa prinsip daripada orang berbicara, seorang dai, seorang mubalik itu harus memegang prinsip likulli makan maqal wa likulli maqal makan. Setiap tempat ada perkataan yang pantas diucapkan, setiap perkataan ada tempat yang lebih tepat untuk diucapkan. Menyampaikan suatu hal walaupun itu kebenaran, tapi di luar tempatnya dan konteksnya itu akan menjadi fitnah. Sehingga itulah yang saya katakan tadi. Silahkan kalau melakukan kajian, tapi jangan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang merusak hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang lebih muda dengan yang lebih tua, hubungan antara murid dengan guru. Itu kan
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada sekedar manfaat yang ditemukan. Kalau tujuannya adalah untuk menghentikan langkah oknum dalam tanda petik yang hanya mengandalkan nasab tanpa punya prestasi-prestasi yang lain baik di bidang keilmuan ataupun bidang ibadah, kemudian minta dilayani, silahkan. Itu bisa digunakan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak baik dari mereka. Tapi jangan digebiar ulah. Jangan masuk kepada semuanya. Dan nampaknya kalau saya melihat sekarang ini, itulah yang dilaksanakan oleh para kiai-kiai yang tidak banyak komentar. Mungkin sampean melihat akhir-akhir ini di Lirboyo, di Pelosok, di Sidogiri, di Sarang, dimanapun, dalam upaya untuk seperti itu, bukan berarti kita tidak mengangkat ulama Nusantara, kan itu kan sudah dipertanyakan karena kita bagian dari ulama Nusantara. Tapi kenapa kalau ada acara hampir rata pesantren-pesantren besar sekarang ada kiainya, ada habibnya, mau di Sukorojo, mau di Kiai Holil di Wali Songo, mau di mana ada kiainya, ada habibnya, ada kiainya. Ini sebetulnya adalah pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghormati, tetapi kalau yang diundang itu kan yang jelas ilmunya, Habib yang memang alim, Habib yang memang berilmu, Habib yang memang baik. Lah yang dalam tanda petik tadi yang saya katakan itu yang hanya mengandalkan keturunan minta fasilitas, ya tidak akan diundang ke pondok-pondok itu. Berarti kalaupun kita kemudian mau memberikan pelajaran kepada oknum yang salah, tapi tidak menyasar kepada keseluruhannya. Karena bagi saya pribadi, ketika saya ketemu dengan Habib, kalau itu sudah guru saya, dan saya juga punya sanad keilmuan untuk berguru kepada beliau, atau apalagi beliau adalah pembimbing rohani saya malah peduli dia itu mau Ba'alawi mau bukan. Maksud saya mau keturunan Rasulullah mau bukan gitu loh. Karena saya menghormatinya bukan karena itu, karena ilmunya, karena ibadahnya gitu. Ya dalam tanda petik ketika dia sudah yakin pasti Ba'alawi dan yakin keturunan Rasulullah, tapi kemudian berpolah dan minta dihormati padahal tidak ada prestasi di bidang keilmuan, di bidang kesolehan, di bidang spiritual, ya tidak dulu lah. Itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat. Saya kira itu tidak perlu untuk diperpanjang hal yang semacam ini. Pesan-pesan dia mungkin tentang isu nasab itu, pesan untuk masyarakat dan pesan untuk netizen yang kemudian mungkin mereka silakan kalau mau masuk pada wilayah ini, tetapi harus didasarkan kepada ilmu. Jangan orang yang tidak punya ilmunya ikut berbicara. Itu yang akan menjadi malapetaka dimanapun. Orang yang ikut komentar padahal tidak tahu dasarnya, sehingga yang timbul suudzon dan lain sebagainya. Apapun hasil keyakinan dari setiap orang yang mendengar, mengkaji, mencari, dan meneliti, jangan merubah akhlak. Nggak ada perlunya. Inti daripada ilmu itu adalah akhlak. Ilmunya didapat, tapi akhlaknya berubah. Kan bukan lagi sebagai muslim yang baik. Ingat, muslim yang baik itu, yang pertama salimul akidah. Akidahnya selamat. Yang kedua sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Akidahnya selamat, ibadahnya benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq. Akhlaknya baik. Jadi akidahnya benar, tapi akhlaknya jelek. Akidahnya benar, ibadahnya kacau. Lah ini tentu yang harus. Terus apa lagi? Dia nafi'al li ghairi. Jadi ibadahnya baik, akhlaknya selamat. Kemudian akhlaknya akidahnya selamat, akhlaknya baik, dia mampu untuk bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditambah? Sambut cukup. Ada poin-poin penting dari yang disampaikan beliau ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu poin yang pertama, beliau intinya itu sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa beliau itu sangat menghargai keilmuan ya, siapapun itu ya. Sampai-sampai beliau mengatakan ya memang ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis Nabi, bahwa siapa orang yang mau beristihad, maka ketika orang itu mau beristihad, kalaupun itu salah, dia tetap akan mendapatkan pahala. Inilah, tapi yang penting orang tersebut adalah mau beristihad secara sungguh-sungguh, mau meneliti. Kalau memang mau mengkaji, meneliti nasab Ba'alawi dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya tidak berdasar kemarahan, tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan karena kebencian, memang murni meneliti dengan keilmuan, ini akan sangat baik sekali. Adapun kalau misalkan terjadi kesalahan dan tidaknya, itu tanggung jawabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar beliau ini sangat bagus sekali ya. Ini perlu ditiru untuk para kiai-kiai, tokoh-tokoh di PBNU atau yang menjadi pengurus di PBNU. Kita butuh komentar yang semacam ini ya, mensupport. Jadi tetap menghargai keilmuan dari seseorang, penelitian dari Kiai Imad dan kawan-kawan. Dihargai dulu, kita cek dulu bagaimana hasil penelitiannya. Jangan belum kita langsung ya, yang seperti kita dengar selama ini ya, banyak dari tokoh-tokoh dari PBNU ya, terutama yang sudah kita kenal itu dari Rais Amnya yang sangat kita sayangkan, yaitu dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu langsung menjustis, menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan, dianggap apa itu sebagai khawarij, sebagai wahabi dan sebagainya. Ini kan sangat
sangat tidak etis, sangat tidak pantas sekali. Beliau Kiai Ketua LDPP NU ini sangat patut sekali untuk dijadikan contoh untuk para tokoh-tokoh di PBNU dan juga para kiai-kiai yang masih fanatik buta, atau mereka para kiai-kiai yang masih menuduh seenaknya kepada orang-orang yang membahas orang-orang yang hari ini dengan data-datanya telah membatalkan nasab para Habib berdasarkan data, berdasarkan bukti-bukti yang mereka temukan, yang masih menuduh mereka itu dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Ya, semoga mereka ini tersadar mengikuti jejak Kiai Ketua LDPP NU ini ya. Kemudian poin yang kedua itu beliau menyarankan untuk orang-orang yang membahas nasab ya, jikalau memang dalam penelitiannya itu meyakini mereka dari Habib-habib para Ba'alawi ini memang bukan durian Nabi atau orang Yahudi atau siapapun itu ya, tetap harus menghormati, jangan mencaci maki. Ya, ini saya sepakat sekali. Memang kita jangan sampai mencaci maki siapapun itu. Dan dalam ajaran agama Islam, kita memang selalu disuruh untuk menghormati siapapun itu, tidak pandang bulu. Apalagi saudara kita sesama muslim, kepada non muslim saja kita disuruh untuk menghormati. Apalagi kepada saudara kita sama muslim. Misalkan mereka para Ba'alawi ini misalkan ya, bapaknya Yahudi dan sebagainya. Apa artinya? Wong kita itu disuruh tujuannya untuk menghormati. Jadi walaupun ya, jadi ini juga menjadi peringatan ya untuk teman-teman kita yang membahas nasab, mungkin ada yang kebablasan ya. Tolong ini perlu diperhatikan juga ya. Kita juga walaupun misalkan mereka itu memang keturunan Yahudi atau siapapun itu, tetap harus kita hormati. Tetap harus, apalagi mereka itu berilmu, punya wawasan, punya pengetahuan, ya tetap kita, kalau memang ucapannya ada yang benar, kita ambil. Kalau perkataannya mereka ada yang benar, kita ambil. Tidak peduli siapapun itu. Walaupun dia seorang yang ahli misalkan banyak maksiat, orang kafir sekalipun, tetap kalau memang kata-katanya benar kita ambil. Kalau memang salah kita buang. Sebaliknya kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim, saudara-saudara kita yang mungkin sependapat dengan kita, tapi ternyata dalam hal ini, ternyata ada kata-katanya yang salah. Oke lah, orang-orang yang kita cocoki selama ini, yang kita kagumi selama ini, tapi kalau kemudian kata-katanya ada yang keliru, ada yang salah, ya kita tetap harus menyalahkan dengan tegas. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan juga ya, menjaga ya, tetap menjaga akhlak harus dijaga. Ya, bagus sekali ini kata-kata Pak Ketua. Tapi yang perlu dipahami oleh Pak Ketua Kiai LDPP NU ini ya, yang saya lihat selama ini itu yang dicaci maki itu yang jelas perbuatan-perbuatan dari Ba'alawi yang memang salah, yang keliru, bukan terus kemudian mencaci maki datnya orang ya, walaupun tidak menutup kemungkinan atau tetap ada beberapa oknum-oknum dari orang-orang yang membahas nasab ini yang kebablasan, yang kemudian mencaci maki, tetap ada, tapi kebanyakan ya yang perlu Kiai Ketua LDPP NU ini pahami ya, Pak Kiai ini pahami adalah tujuan yang dicaci maki itu intinya adalah perbuatan jeleknya, termasuk ajaran-ajaran doktrin-doktrin sesat mereka. Itu intinya yang dicaci maki. Saya juga sangat mengharap dari para Habib Ba'alawi itu juga ya menghormati ya. Dan kenapa orang-orang yang membahas meragukan nasab para Habib ini kemudian seperti mencaci maki, itu adalah membeli apa yang mereka jual selama ini. Jadi ketika ada dari Ba'alawi itu memulai dengan selama ini mencaci maki seperti kata-katanya Rizik Syihab dan kawan-kawan yang selama ini mencaci kiai-kiai, ulama-ulama, itu adalah salah satu bentuk jawaban untuk mereka. Intinya jawaban untuk mereka oknum-oknum yang suka mencaci maki. Kemudian ada yang menarik lagi dari komentar Pak Kiai ini, kalaupun saya menghormati ya tetap kita akan memang dianjurkan untuk menghormati siapapun itu, baik itu orang biasa ya, orang miskin, orang biasa, orang goblok, orang bodoh, siapapun itu, orang berpangkat atau tidak, kita tetap disuruh untuk menghormati. Tapi yang penting kita menghormatinya tidak berlebihan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan Pak Kiai Ketua LDPP NU ini, bahwa jangan menghormati secara berlebihan, walaupun mungkin ya, walaupun seandainya mereka itu adalah durian Nabi, cucu Nabi, atau siapapun itu, kiai atau putra kiai dan sebagainya,
ya menghormati, tetap menghormati sewajarnya, bukan berlebihan terus kemudian mengkultuskan, ya, mengkultus individukan seseorang. Nah, ini kan sudah berlebihan kalau sampai mengkultuskan seseorang. Ini tentu juga pembelajaran untuk mereka para kibin-kibin, ya, yang masih fanatik Buddha kepada para Ba'alawi. Menghormati secara berlebihan itu jangan. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau dari tujuan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi ini, yang membahas nasab, yang meragukan nasab Habib-Habib ini, tujuannya adalah ingin menghentikan perilaku-perilaku kotor mereka, perilaku-perilaku mereka yang merusak ajaran Nabi. Untuk menghentikan perilaku-perilaku seperti itu, ya silahkan, monggo, tidak apa-apa. Kalau memang tujuannya itu untuk menghentikan, itu sangat baik sekali. Ini termasuk pernyataan beliau yang saya kira ini sangat baik sekali, ya. Jadi kalau memang tujuannya orang-orang yang bahas nasab, orang-orang yang meragukan berdasarkan data, ya, untuk menghentikan supaya mereka tidak melakukan lagi, menunjukkan kesombongan mereka, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian ajarannya, perilakunya itu merusak ajaran baginda Nabi. Nah, untuk menghentikan itu silakan. Nah, ini juga perlu sekali, ya, dan juga perlu Pak Kiai ini pahami, ketahui bahwa orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi intinya adalah tujuannya memang untuk itu, agar mereka bisa berhenti. Jadi tujuannya, kenapa kok membahas nasab ini dikatakan kayak kurang kerjaan? Ini sebenarnya bukan kurang kerjaan. Memang ada tujuan yang sangat mulia, ingin menghentikan orang-orang yang berkata-kata kotor, orang-orang yang merusak ajaran Nabi ini, ingin menghentikan mereka. Dan dari sini kita bisa lihat faktanya, bagaimana realitanya setelah adanya polemik pembahasan nasab ini. Orang-orang yang sebelumnya kowar-kowar, orang-orang yang sebelumnya caci makinya, ya begitu, itu sekarang berkurang sangat drastis sekali, berkurang banyak, berkurang sangat drastis. Ini yang perlu kita lihat faktanya, bagaimana kemanfaatan dari pembahasan polemik nasab ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa pembatalan nasab, pembahasan nasab ini itu tidak berfaedah, tidak berfungsi, itu orang itu berarti tidak melihat realita fakta. Kalau orang mengatakan yang membahas nasab ini kurang kerjaan, ya seperti mungkin Pak Kiai tadi, itu berarti beliau itu tidak melihat fakta realita, tidak melihat kenyataan, bagaimana imbas, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembahasan nasab ini. Yang ditimbulkan adalah orang-orang yang mengotori ajaran baginda Nabi, kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang tidak mencerminkan ajaran Nabi, tapi mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Ini sudah berkurang sangat drastis, berkurang banyak sekali. Adanya pendawiran dan sebagainya, itu juga sudah banyak yang berkurang. Itu faktanya. Masyarakat, ya, banyak yang berkomentar sejak ada pembahasan nasab, polemik nasab, mereka hidupnya lebih tentram, lebih damai. Karena apa? Tidak ada para Ba'alawi ini yang reseh, yang dawir, yang meminta-minta dengan sedikit pemaksaan dan sebagainya. Dan mereka merasa lebih nyaman, dan mereka merasa Kiai Imad adalah seorang yang menolong kehidupan mereka yang berada dalam sebuah tekanan kaum Ba'alawi ini. Ya, inilah hikmah yang sangat besar sekali. Inilah manfaat dari pembahasan nasab, ya. Semoga dari sini semua, ya, dari apa yang saya sampaikan, Pak Kiai Ketua LDPPNU itu juga mendengarkannya, dan ini juga bisa didengar oleh para pengurus PBNU. Ya, bagaimana seharusnya menyikapi dengan adanya polemik nasab ini? Bagaimana seharusnya menyikapi? Inilah pentingnya sekali. Seandainya dari pihak pengurus PBNU dengan resmi menyatakan bahwa kita menghargai keilmuan, menghargai semua pendapat dari warga Nahdliyin, tentu saya yakin tuduhan-tuduhan liar, tuduhan-tuduhan keji kepada mereka yang membahas nasab, yang sungguh-sungguh meneliti nasab Ba'alawi dengan tujuan ingin memurnikan nama baginda Nabi, saya yakin tuduhannya tidak liar seperti yang kita dengar saat ini, ya. Saya yakin tidak seliar itu, ya. Kalau seandainya dari pihak pengurus PBN ada yang bergerak mau berkomentar seperti ini, ya, semoga saja ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.